Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Syaputri dengan NPM 224111007 dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan dalam sebuah bentuk video, yaitu tentang mata kuliah kepemimpinan dengan judul materi pemberdayaan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin. Nah, di sini kita akan bahas mengenai istilah pemberdayaan. Istilah pemberdayaan seringkali dimaknai secara sederhana. Tidak jarang pemberdayaan hanya dimaknai sebagai salah satu pendelegasian dan pengambilan keputusan. Padahal hakikatnya tidaklah demikian. Pemberdayaan adalah mengenali dan menyadari kekuatan yang dimiliki oleh pegawai seperti keahlian, motivasi anggota organisasi. Jadi pemberdayaan tidak berarti sesuatu yang diberikan oleh atasan, akan tetapi sebaiknya peran atasan adalah menciptakan suatu kultur yang diinginkan oleh para pegawai sehingga mereka dapat menggunakan seluruh potensi mereka untuk keuntungan organisasi dan bukan menggunakan sedikit dari potensi yang mereka nilai. Untuk lebih memahami konsep pemberdayaan, berikut akan disampaikan beberapa subbab yang akan berisi beberapa hal yang berkaitan dengan pemberdayaan. Lalu, apa itu istilah pemberdayaan yang konkret? Pengertian pemberdayaan atau Kotelnikov, pemberdayaan pengertian penggilasi dalam ulasan JKT sebagai berikut. Delegation is an old idea used the traditional management model. The idea was to make sure that responsibility and authority are equal for every job. When delegation was implemented correctly, people had the authority that needed to execute their responsibility. Limitation of this approach. Exceeding authority does mean the responsibility, motivation, and understanding necessary to perform. Empowerment is a core concept of the new management model in the new generation adaptive organization. Delegation is replaced by empowerment and responsibility by a receive organization. Delegation is raising empowerment, responsibility by ownership. Authority and responsibility are formal accepted or organization. They are based on an organization properties and not individual capitalist. Empowerment and ownership are social accept of organizing. They are based of effective and individual and just the records that they belong to people. Lalu bagaimana prinsip-prinsip pemberdayaan? Prinsip-prinsip pemberdayaan, prinsip merupakan aspek hakiki yang harus dimiliki dalam aplikasi suatu konsep. Adapun beberapa prinsip pemberdayaan adalah Medjuka 1993 berpendapat para pekerja yang dipengaruhi oleh perubahan harus diikutsertakan dalam pembuatan keputusan mengenai perubahan. Jika tidak, mereka akan menolak perubahan dalam organisasi yang memperkarakterkan pemberdayaan. Pegawai tidak diharapkan disuruh untuk mengerjakan sesuatu, akan tetapi mereka harus tahu apa yang mereka kerjakan. Peran utama manajemen adalah mendukung dan merangsang para pegawai bekerja sama untuk mengatasi hambatan-hambatan lintas fungsional dan berusaha untuk meminimalisir rasa takut dalam kelompok. Dalam kelompok mereka sendiri. Lalu bagaimana dengan pengambilan keputusan oleh pemimpin? Pengambilan keputusan oleh pemimpin adalah proses kritis dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Ini melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan yang cermat untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi atau tim yang dipimpinnya. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pemahaman terhadap situasi. Pemimpin perlu memahami situasi secara menyeluruh sebelum membuat keputusan. Ini melibatkan pengumpulan informasi yang relevan, analisis situasi, dan pemahaman mendalam tentang konteks di mana keputusan tersebut akan diimplementasikan.
Lalu yang kedua ada tujuan dan visi. Keputusan yang diambil harus selaras dengan tujuan dan visi organisasi atau tim. Pemimpin harus mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang. Lalu yang ketiga, analisis resiko. Setiap keputusan membawa resiko tertentu. Pemimpin perlu mempertimbangkannya, resiko-resiko yang terkait dengan setiap opsi yang tersedia dan mengambil langkah-langkah untuk mitigasi resiko tersebut sebisa mungkin. Lalu yang keempat ada konsultasi dan kolaborasi. Terkadang keputusan terbaik dapat dicapai melalui konsultasi dengan orang lain yang memiliki pemahaman atau pengalaman yang relevan. Pemimpin harus terbuka untuk mendengarkan masukan dari anggota tim atau ahli lainnya dalam menentukan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan pada video kali ini mengenai pemberdayaan dan pengambilan keputusan oleh pemimpin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.